Gue takut bos gue nanti nonton. Punya mertua kayak gini mending dibuang aja gak sih Pak? Ternyata yang ngebully gue itu juga kerjanya di industri kreatif. Gue gak mau nyokap gue lihat. Kamera roll and action. Maaf ya, belum ada bumper. Ya, sudah on. Sudah on. Oke. Spadi spakbor semuanya. Kembali lagi di Kasih Pahim by Phoenix. Masih sama gue Demi, belum ganti. Tapi kali ini ya sudah kalian lihat lah ya di thumbnailnya ya. Siapa yang bakal gue ajak ngobrol. Tapi terkesannya memang di sini ada yang agak kaku, tapi bukan kanebo, kayak kanebo lama gitu, kaku kali kan ya. Tapi gue di sini mau spill muka aslinya Abah Didi. Oke, welcome Abah Didi. Oke. Gugup gue. Gugup, iya nggak kayak ini bukan interview korporat kok. Jadi ini kayak kita santai aja, oke? Relax. Relax. Gue gugup sumpah. Nah benar. Jadi ini pertama kali gue datang ke podcast ya. Bilang thank you Phoenix. Thank you, terima kasih. Jadi halo, welcome. Terima kasih sudah datang ke Kasih Pahim. Iya. Gue sangat menunggu loh. Ini dia konten-kontennya FYP terus ya buat para anak-anak korporat ya. Kalian pasti gak asing sama Abah Didi gitu ya. Dan by the way, apa kabar? Baik sih, cuma agak gugup aja. Oh, agak boleh, nggak apa-apa. Enggak, gue nggak, Ya, gue nggak seneror itu kok, nggak, tenang aja. Ya kayak gitu terus. Kayak gitu terus. Oke. By the way, gue pengen kayak kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, ngobrol santai aja ya. Gue pengen kulik sih. Lo tuh dari mana, siapa gitu, terus sampai ada di titik yang ya pasti kayaknya satu gedung Sudirman udah tahu lo siapa gitu kan. Jadi, langsung nih. Boleh dong. Gue dari mana ya? Gue gugup. Sumpah gugup. Gak berani. Nah gue sebenarnya gue TikTokan tuh udah lama, cuman baru dari kayak September ini gara-gara filter yang Abah itu jadi terus rame. Terus yang kedua apa ya? Yang kedua semenjak dulu kan gue sering ngikut-ngikut TikTok itu cuman ngikut-ngikut yang sudah tren aja. Terus sekarang gue coba buat tren gue sendiri dan terutama yang 15 itu sama yang 5M ya terakhir 5M, ya. Itu kayak sih. lo diomelin tapi gaji lo 5M ya udah bodo amat gitu ya. Tapi di balik itu semua, tenang aja dong. Gak bakal gue gigit gitu loh. Tapi, ini beneran gue berasa kayak interview kerja coy. Gue sebelum gue datang ke sini tuh dari siang, dari tengah hari, bahkan gue di jalan, gue kayak mau interview kerja coy. Segugup itu. Kalau lo tanya segugup apa, segugup itu. Enggak kan kayak gue gak bakal galak-galakin lo gitu kan. Ini gue lebih pengen gue bingung gue mau ngomong apa ya nanti gitu. Makanya ini terus gue mau ditanyain apa ya gitu. Ntar gue tanya politik bingung lagi lo. Jangan. Jangan. Oke Kak. Tapi boleh jelasin dulu lo tuh inspirasi awal bikin lo konten tuh apa? Cuman iseng apa? Iseng sih, lebih tepatnya iseng aja. Tapi sebenarnya jujur kan lu sering pakai filter abah-abah itu kan. Gue tuh sampai di otak gue kayak ya emang ini abah-abah gaul aja gitu kan, dia kayak begitu gitu loh. Tapi kok bisa gitu loh. Emang lu pengennya ya udah jadi trademark abah-abah gitu. Gue tadinya iseng juga gitu. Terus tiba-tiba itu video itu sebenarnya gue udah buat dari kayak 2 minggu yang lalu gitu. Terus tiba-tiba meledak gara-gara ada satu video yang meledak, terus video yang lainnya ikut rame gitu. Nah semenjak itu gue sendiri sampai lupa muka asli gue kalau nggak pakai filter. Jangankan lo, sumpah gue kadang ngeliat kalau gue buka HP tapi bukan yang pakai filter itu, kok gue kayak gini gitu. mana filter kayak gitulah. Oke, jadi lo udah terbiasa pakai filter H ya, yang filter H ya itu ya. Jadi kayak ya udah nih muka gue jadi kayak gini. Tapi sejak lo viral viral nih di TikTok gitu, perubahannya apa yang lo rasain nih? Perubahannya jadi banyak orang kenal aja sih. Tadinya yang nggak ada orang kenal jadi orang kenal gitu, kayak ini abah ya kayak gitu. Terus perasaan lo pertama kali senora itu gak misalkan kayak Norak banget gue, malah kan orang ini abah ya, gue malah gue yang ngajak foto foto nggak sih gitu.
Kalau orang kan malu diajak foto kan. Gue malah foto gak sih gitu. Foto gak sih kayak, wih Ini ayo apa foto namanya? bareng gitu. Istilahnya tuh skuter. Oh, Seleb kurang terkenal. Iya. Ini kan tiktokers, ini dia udah berapa sekarang followersnya udah? Followernya baru 140 ribuan gitu. Baru dia bilang, baru. Sombong banget dibilangnya baru segitu gitu. Karena kita mah masih jarang. Like-nya udah nih. 14 juta tapi. Wus. Enggak lah, Sih, baru. mantap. Tapi beneran gue tuh suka ngelihat ini konten-konten lu tuh terkadang relatable. Nah itu emang terjadi di lingkungan lo? Apa emang lo kepikiran aja gitu? Kepikiran aja. Oh. Ya, dan itu emang relate sih. Emang Jadi relate. kayak contohnya yang 15 kan tuh banyak banget tuh orang yang datang sampai kantor terus buka laptop, gerubuk-gerubuk bentar udah habis ngilang atau enggak habis itu kemana gitu. Terus tahu-tahu udah waktunya mau pulang aja. Baru itu sih muncul emang lagi. relate. Emang relate. Kalau nggak relate nggak akan produk itu gitu. Oh gitu. Tapi ini spill dikit ini kejadian di kantor apa gimana nih? Enggak. Gue takut bos gue nanti nonton. Canda Enggak. bos. Gue gitu cuma, ya. tapi itu udah ditonton bos gue sih kebetulan udah ditonton. Makasih ya Sama, Tante Plus. gue udah bilang, Pak itu bercanda Pak. Please. Oke. Tapi ini seru banget ya kita ngulik tentang sebenarnya ini kehidupan korporat kali ya. Tapi respon bos lo ketika lo kan pasti kan di kantor I don't know ini kan namanya Sudirman ya, Sudirboy gitu yang deket-deket yang wah ini korporat banget segala macam. Respon bos lo pas Sebenarnya lo gini. famous gimana nih? Sebenarnya bos gue tuh udah tahu gue suka main TikTok lama dan gue kan emang gue suka bercanda gitu di lingkungan kerja gue juga suka bercanda. Bos gue bahkan gue bilang belum aja kali waktunya lo terkenal kata dia kayak gitu. Jadi begitu sekarang udah rame jadi biasa aja sih. Biasa Ya aja ngedukung-dukung aja. Dukung aja ya. Kayak tadi gue mau pergi ke sini tuh gue izin juga. Ini gue mau podcast. Gitu. Sis. Gue pamit dari ujung ke ujung kantor gue mau pamit. podcast gitu aja. Gue heboh Keren sendiri. banget. Wah. Tapi ini ngundang dia tuh sebenarnya gue tuh sempat jadi gue cerita-cerita ya. Jadi gue dapat konten lo terus tiba-tiba nih si program manajer gue bilang Dem Abadidi. Gue mikirnya lu tuh beneran orang tua dan gue mikirnya terus sejompo itu emang bisa ya podcast malam gitu. Nah kasian lo dia yang lo konten yang di taksi yang begini lihat Yang dibuang. wah itu gue bilang gue kasian nanti dikiranya kemalaman nih kita podcast gitu. Tapi emang lo itu spontan aja. Itu spontan banget. Jadi itu iya. lagi naik taksi sebenarnya tuh dari depan kantorku mau ke Lotte Avenue itu deket cuman karena hujan. Kita malas kehujanan terus kita naik taksi terus gue kebagiannya paling belakang gitu kan karena gue paling muda waktu itu. Jadi gue sempet-sempetnya ambil HP terus gue ya spontan aja sih. Spontan aja yang pas pegang HP. Itu Gue ngelanjutkan seri gue yang sebelumnya. Jadi gue kan di TikTok tuh kan banyak yang komen tuh punya mertua kayak gini mending dibuang aja gak sih Pati Jompo gitu kan. Nah gue kepikiran nih gimana kalau gue membuang diri gue sendiri gitu loh. Ya udah gue jadilah itu kan. Ya kayak gitu lah. Awal mulanya itu jadi konsepnya itu bukan yang 15 kantoran itu bukan. Awal mulanya itu jadi mertua yang sangat menyebalkan gitu. Gue sampai benci sama gue sendiri. Jadi mertua yang mertua toksik lah. mertua gitu konsepnya. toksik gitu. Kalau yang cewek kan banyak banget tuh saya lihat di TikTok kan yang pakai konsep itu. Nah gue coba buat yang laki-laki gitu. Tapi kayak menjiwai sekali. Menjiwai sekali ya ampun. Jadi yang mau jadi nanti besan lo juga mikir jadinya ya. Tapi apakah misalkan konten-konten ini pasti muncul udah ada yang likes pasti kan ada yang hate comment pasti gitu. ada. Hate comment apa nih yang udah lo terima nih sejauh ini? Bukan hate comment, bahkan kemarin ada gue dapat di Twitter itu ada yang ngambil foto gue terus di capture udah nggak bosan apa bikin konten pakai filter terus gitu. Ada yang gitu-gitu terus sampai dibilang gini udah aslinya jelek terus pakai filter tambah jelek kayak gitu. Gue sebenarnya nggak mau jabanin kan, terus teman-teman gue pada kasih itu, tapi gue sebenarnya nggak mau bahas itu karena ternyata yang ngebully gue itu juga kerjanya di industri kreatif. Wow. Dia asisten produser bahkan gue karena cepatnya tangan netizen gue dapat datanya itu cepet banget pada malam itu. Gue dalam satu malam aja gue dapat data orang ini gitu. Tapi dia udah minta maaf sih, udah minta maaf. Okay. Dia minta maaf lewat DM terus gue bilang gini deh gue bilang
gue nggak terima maaf lo karena gue terlanjur sakit hati, lu minta maaf di publik, terserah mau di Twitter atau di Instagram. Akhirnya dia minta maaf di Twitter gitu. Twitter. Tapi gue rasa itu udah selesai. Sudah selesai. Oke. Jadi emang benar ya jempol itu lebih jahat daripada bicara dan bah gitu. Oke. Tapi ini kan lo kerja di korporat ini berapa lama kira-kira? Gue udah kalau di Jakarta sendiri gue udah dari 2016. 2016. Emang lo asal mana? Kalimantan, Balikpapan saya. Oh, Balikpapan. Iya. Bukan balik meja? Bukan. Oh, bukan. Ya, panik lo nih. Gak hilang-hilang ya. Sumpah, gue waktu di luar gue lancar ngomongnya, terus gue gugup nih. Gak apa-apa dong kan. Ya oke, tenang dulu. Oke. Jadi dari Balikpapan Iya. pindah ke sini 2016. 16. Oke. Berarti sudah berapa lama kira-kira ya? 2016, 18, 19, 20, 7 tahun. 7 ya. Selama lo 7 tahun di Jakarta. Ciri-ciri anak korporat menurut lo apa? Ciri-cirinya apa ya? Gue gak bisa bedain ciri-cirinya. Lo Ciri-cirinya. gak pakai lanyard gitu? Oh, lanyard coach itu ya. Itu kalau di SCBD. Terus itu sebenarnya udah lama tren itu. Cuman gue baru-baru buat lagi. Ya jadi tren yang pakai lanyard coach. Terus sepatu Tory. Tory boot gitu. Oke. Sekarang ada lagi Apa tuh? Goyard ya. Tentengan Goyard, terus tambahan lagi Corsicle ya. Corsicle. Iya. Oke, itu kok. Lu pasti punya Corsicle kan? Enggak, gue punya tapi botol biasa gue tulis gitu. Oke, nanti kita bisa lihat kontennya yang Corsicle itu kayaknya lebih otentik dan lebih mahal karena nggak dijual, itu limited edition Iya limited, bikin sendiri soalnya. Oh iya benar. Oke, tapi konten Corsicle itu lo kepancingnya gara-gara apa ya? Lo bikin aja apa kayak gimana tuh? Gue bikin aja sih. Bikin aja sih, karena emang Kepancingnya gara-gara ngeliat temen sih. Oh. Itu kan mahal banget ya Corsicle ya, botol minum harga 2 jutaan. 2,5 juta Corsicle. Bukannya 500.000 ya? 2,5 juta. Oh itu tutupnya. KW kali. Gue liatnya di Iya, itu di sana ya itulah. Bagi 500. Gue mikirnya anjir ini emang kalau teman-teman lo yang pakai Corsicle minumnya tiba-tiba jadi air api tuh jam-jam. Jadi Dingin nggak aja. ngerti gue, iya. Gitu aja. Iya. Itu gengsi ya, Iya. gengsinya anak. ya mungkin lebih ke bukan ke gengsi sih. Lebih ke Kalau gengsi apa ya? Iya, Faedahnya apa apa gitu. ya? Gue juga gak tahu tuh, makanya gue gak beli. Karena menurut gue sama, kalau menurut gue sih sama aja. sama aja. Dan gue juga orangnya kan gampang lupa ya. Gue ngerinya kalau beli botol-botol mahal tuh takut ketinggalan gitu. Oh iya sih, iya. Jadi buat warga yang takut pelupa, ini jangan Corsicle. Tapi kan sekarang Corsicle ada ininya tahu, ada itu benang barunya, terus ada pinnya yang bisa dicantumin ke Find My iPhone. Oh ya? Iya, Bisa dicari gitu bisa ya? dicari kalau hilang, tapi se-effort itu. Kayak Keren sih. jepitannya cuma 1 juta. Kayaknya warga-warga gue kayak murah banget gitu kayak ya. murah banget ya gitu. Aduh. Kayak 1 juta gitu. Kayak doang. 1 juta gitu doang. Oke, lo udah masuk endorse belum sih? Endorse alhamdulillah udah jalan. Sejak kapan tuh? Udah dari September Tahun lalu. ini, September tahun ini. Kok ya. tahun lalu sih gue mikirnya ya. Kayak Kejauhan. gitu ya. Tapi endorsean pertama produk apa? Bittersweet. Oh bittersweet. Gue langsung sebut aja ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gue pertama dapat gitu kan, siapa pertama tahu, dapat gitu endorsean kan. tuh dari Bittersweet. Gue pertama kali gue dapat endorsean tuh gue senengnya minta ampun. Gue capture itu inquiry dari si KOL special. Gue sekarang udah ngerti tuh. KOL specialistnya gue kirim ke teman-teman gue kirim ke WhatsApp grup gue. Nih gue dapat endorsean nih, gue resmi selebgram nih. Itulah pertama kalinya. Kalau sekarang jujur nih, kalau sekarang gue malah sampai nggak kepegang. Serius. Jadi ada beberapa brand yang gue tolak kecuali bisa di Februari atau Januari. Karena gue apa-apa sendiri Lu sendirian. ya, gue banget. kerja sendiri, gue tag video sendiri, gue Edit terima itunya sendiri. Tapi lu nggak pernah kepikiran buat jadi content creator kan awalnya gitu? Enggak. Ini adalah sebuah kebetulan. Iya, sebuah kebetulan dan kebetulannya ya begini gitu. Iya, begini. Ini bagus. Gak ada, gue gak ada niat mau jadi content creator, mau terkenal gitu, gak ada. Nggak ada. Gue cuma mau buat apa yang gue ada di otak gue mau coba buat gitu aja. Oh oke. Tapi nyokap lo
tahu gak lo viral begini? Tahu, nah itu nyokap gue. Gue nggak sampai sekarang gue nggak tahu nyokap gue akunnya yang mana. Pokoknya kalau dia live dia suka nonton gue terus dia komen gitu. Oh iya. Makanya gue pengen nanti kalau gue pulang gue pengen ambil handphone nyokap gue terus gue cari ID gue terus gue blok. Gue gak mau nyokap gue lihat. Akunnya diblok. Kakek ya Mama bisa lihat kontennya apa di sini. Hati-hati ya Ma ya, HP-nya jangan sampai kepinjam. Tapi setelah misalkan nyokap tahu, pasti kan keluarga juga tahu gitu. Respon mereka pas lagi lo viral tuh apa? Responnya responnya seneng aja gitu. Semoga lebih sukses lagi. Cuman katanya kurang-kurangin bahas mic. Makanya gue mau blok nyokap gue. Oh gitu, oke. Tapi ya gue sih ngeliatnya konten-konten lo kayak relatable aja ya, nggak ada yang ini. Emang gue ngangkatnya dari konten dari kehidupan sehari-hari sih. Terutama kehidupan Gen Z, terus kehidupan kaum menengah ke bawah sih. Menengah ke bawah. Oke, menurut lo Gen Z sekarang yang lagi kerja to tipikalnya kayak gimana sih? Tipikalnya tuh 5-15 gitu. Gitu kayak emang udah di mindset lo seperti itu. Pengennya ya kayak gitulah. Makanya kan banyak yang relate kan. Iya. Kayaknya udah lelah banget ya gitu. Tapi gue penasaran nih. Mungkin lo pas lagi pulang kerja lo kepikiran bikin konten segala macem. Pernah gak sih lo kayak kreatif blog? Kayak lo nggak tahu nih gue harus bikin konten apa? Oh sering banget, terutama untuk ngerjain konten-konten yang ini ya, yang apa ya, kolaborasi, maksudnya yang konten-konten endorse gitu. Itu kadang gue sampai stres banget loh. Maksudnya gue bakal buat kontennya seperti apa gitu. Terus yang kedua kan dari mereka juga ada timeline kapan harus tayang. Iya. Semakin mepet tuh gue semakin deg-degan tuh. Terus gue masih gitu. belum dapat ide gue mesti buat apa nih. Tapi kalau konten-konten gue sendiri gue nggak pernah ada masalah sih. Nggak pernah ada masalah, cuman kayak ada Karena konten. itu kan konten gue sendiri tuh gue bayanginnya tuh biasa ketika gue lagi boker atau ketika gue lagi naik motor atau lagi di jalan gitu. Terus approvalnya itu ketika gue ngebayangin terus gue senyum atau gue ketawa, oh berarti gue mesti buat itu tuh. Tapi kalau gue nggak ketawa karena konten gue nggak buat. Nggak bakal buat. Oh jadi lo resapi dulu sebelum lo menampilkan ke layar-layar gitu ya. Beda dengan konten-konten yang kita kolaborasikan itu ada dua kepala ya. Maksudnya dari kepala mereka sama kepala kita. Kadang kepala kita maunya kayak gini, mereka maunya kayak gitu. Jadi ya kita menyatukannya bareng-bareng gitu. Tapi by the way, lo udah punya cewek belum? Kebetulan sekarang lagi nggak ada. Nggak ada gitu. Lagi single guys, ya guys. Tapi ada gak kayak gebetan lo dengan konten-konten lo seperti ini? Gebetan sih ada. Ya gitu lah. Cakep nih, gue demen nih bahas-bahas ginian nih. Gimana tuh, maksudnya ada gak yang kasih input ke lo, harusnya lo kayak gini, ada gini. Lo menanggapi sebuah ada masukan input gimana ada tuh? sih, input dari teman-teman ada. Terutama lo begini-begini. Tapi tetap enggak gue denger sih. Gue denger kepala gue sendiri aja. Oke. Jadi lo tetap harus mendengarkan diri lo sendiri. Sorry. Ya gue tetap harus mendengarkan masuk. Kan mereka juga pasti kasih input yang baik-baik ya. Terutama kayak misalkan lu jangan kayak gini, lu jangan kayak gitu. Ya. Yang baiknya aja gue ambil. Oke. Jadi memang posisinya adalah lo suka tuker cerita gitu, mau bikin konten atau gimana gitu? Suka. Tapi kalau misalkan ada nih orang, lo lagi tukar kepala, kan banyak ya sekarang tuh kita idealis sama konten sendiri gitu. Pendapat lo tentang idealis konten sendiri tuh gimana? Idealis konten sendiri apa ya? Gimana tuh? Jadi kayak misalkan lo ini di satu lagi nih. Sebenarnya gue main TikTok tuh udah lama ya, dari 2018. Terus sempat viral di 2021, ada beberapa kontenku lah yang viral juga. Terus udah gue remake lagi sekarang, terutama yang anak kecil di bus, terus ada anak kecil nangis terus ditegur sama ibunya, jangan nangis ntar dimakan sama om gendut. Itu saya remake lagi ke kontennya si Abah itu dan rame lagi. Nah tapi setelah itu ya sampai di situ aja gitu, karena gue lebih ngikutin apa yang lagi viral kan. Jadi gue kayak dubbing atau ngikutin dance yang lagi viral gitu. Tapi ya kayak gitu, tensinya sedikit. Beda dengan yang setelah sekarang gue pakai apa yang ada di kepalaku, kayak itu lebih rame. Yeah. Jadi memang lu sudah mempercayakan diri lo sendiri untuk konten tersebut. Tapi by the way gue mau
pengen pakai kacamata dulu kali ya. Cih, gaya banget gue tuh. Halo. Kacamatanya keren. Kayak keren ya. Iya nih, dibeliin perusahaan. Iya. Aset korporat. Oke, oke, pencet dulu 1 2 3. Aduh. Oke. Kasih paham gue dong soal itu mic keramatnya Abah Didi yang mana? Mic Keramat ya. Oke, mikro. Udah kan Gue malu nunjukin deh. Jadi itu ceritanya POV menantu nanya mic ya. Abah mic mana? Terus abahnya jawabnya di gitu. Oh my god. Jadi lu baru tahu mic itu apa gitu ya. Oke. Jadi mic. Itu sih awal Oke, mula oke, mic. oke. Jadi kalau orang biasa nyebutnya itu lebih populer dengan Johnny kan. Kalau di gue tuh jadinya mic gitu. Oh. Jadi itu awal mulanya. Awal mulanya. Jadi kalau lo cari di TikTok mic Abah Didi pasti arahnya ke yang Kayak gitu-gitu. kan, ya. Bahkan sekarang gue ditawarin jadi brand ambassador Apa mic? skincare Oh, untuk skincare. mic. Bukan skincare buat muka tapi skincare buat Johnny ya. Oh wah. Ada skincare buat Johnny tuh ada. Ada. Bikin Johnny glowing ada. Adalah. Bikin Johnny glowing. Iya. Mungkin buat para kru di sini butuh kali Iya. ya Johnny-nya pengen glowing. Biar lebih coba. bersinar, lebih lebih putih. bersinar, lebih putih. Wow. Kelihatan. Oke. Tapi ya namanya juga rezeki. Kalau Iya. emang lu misalkan dapat sebuah brand, mungkin brandnya memang arah-arahnya ke arah sono gitu Iya. ya. Lu tetap menerima dan gimana tuh? Ya gue lihat dulu juga sih. Lihat dulu juga Kalau sih. masih relate, oke gitu. Cuman zaman sekarang kalau yang saya lihat brand-brand itu ngasih endorsement atau apa tuh udah nggak ngelihat. Yang penting lu viral aja kayak sih kayak gitu sih lebih tepatnya. Ya kalau oke gue ambil kayak gitu. Oke. Tapi kita pakai lagi nih, Iya. oke. Aduh. High tech sekali ya, Meta. Canggih banget Oke. kacamatanya. Canggih ya. Canggih. Kitanya yang masih gaptek. Meta udah nyala belum? Meta? Si Meta aya naon eta tunggu ya nyala, kameranya nyala eta. Oke. Pencet. Oke. Goyang daboy itu kayak gimana sih? Oh iya. Itu ntar kita buat aja deh goyang double. Oke, kita buat Gue juga aja baru ya. lihat beberapa Kita buat hari aja ya itu. ya, tolong Jadi itu ya. FYP terus di gue. Jadi kayak goyang Papua gitu ya, goyang daboy. Nah tadi waktu gue sebelum berangkat gue sempat bikin TikTok goyang daboy terus captionnya akhirnya ada yang ngundang podcast juga. Terus ada yang komen, oke bah buat bah di sana bah goyang daboynya bah gitu katanya. Oke Wes. nanti gue buatin deh gitu. Oke. Tolong ya nanti propertinya kita pakai mobil bak. Ya, pakai mobil bak di depannya Phoenix ini Iya. kan kita goyang daboy di mobil bak. Gimana? Itu goyangnya gampang kok tapi seru kayak kalau Nah, gitu. kayak gimana ya? Ntar kita oh Iya. gitu. Oke. Iya kayak gitu tuh goyangnya. Oh gitu. Oke. Sebelum kita goyang daboy nih. Gue pengen lebih mendalam lagi. Kok gue kayak hilang sih. Hilang. Emang gue ngapain sih gitu. Oke. Kalau lo jadi abah-abah beneran nanti kayak bakal apa nih konten lo? Mungkin abah-abah di tahun Kalau gue jadi abah pasti gue baik lah pasti. Gue gak akan kayak yang konten gue gitu abah-abah toksik gitu. abah-abah. Itu kan kalau di konten gue kan gue contoh mertua yang menyebalkan yang berusaha mengacaukan rumah tangga anaknya, mengajari cucu yang nggak benar gitu-gitulah. Gue gak akan kayak gitu deh. Kalau jangan Gua baik jadi gue. mertua toksik. Canda toksik. Maaf ya, itu kayak nadanya agak-agak. Mertua playing victim. Oh iya, mertua play. Wow, gue seneng banget nih mertua playing victim. Canda mertua. Oke, kita balik lagi ya. Kita ke 15.5 itu. Emang kantor lo on time banget apa gimana? Kantor gue sih nggak yang ketat-ketat banget tapi ya umumnya kantor ya masuk jam 9 pulang jam 5 itu. Udah. Lu Gue ngeri kalau bahas kantor gue. Itu bukan Lu kantor jangan gue ya gitu pak dong. gitu. Nih kadang-kadang nih CD-nya nih kadang-kadang nih mohon maaf nih. 15 itu kantor orang bukan kantor gue. Iya, Gue itu gue mengamati temen gue. Bukan gue. Bukan lo. Tapi lo emang warga on time ya? Gue alhamdulillah on time sih gue. Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah on time sih. Alhamdulillah. Saya
Gue seneng gitu ya, kayak gini kan warga-warga yang harus ditiru sama Gen Z, kita Iya. harus on time buat kerja gitu kan, semangat ya kerjanya kan. Iya. Jadi Bahkan kemarin gue lagi gue kan biasa kalau pulang kantor gue suka nge-live di TikTok ya. Biasa gue suka nge-live di taman. Nge-live-nya tuh nge-live jalan-jalan gitu aja. Nge-live makan bakso kayak gitu-gitulah gue di. nonton live lo tahu Iya, pas lo yang nonton lagi ya? di kantor kayak ini ngapain nih, iya gue napas pakai pantat dia. Itu dong, lagi pertanyaan juga aneh-aneh juga sih. Nah iya kayak gitu tuh. Nah terakhir gue kemarin nge-live lagi makan bakso terus disamperin sama rombongan Gen Z cewek-cewek gitu. Gue kaget dari mereka teriak dari jauh, "Abah!" gitu. Gue langsung yang kayak hah gitu. Terus orang-orang di situ pada bingung kan. Pada neriakin siapa itu? Terus mereka pada bawa handphone semua. Ada itu ada gue upload deh itu. Ya sih, gila. Dan ternyata setelah gue stalking kan mereka komen tuh. Terus gue lihat ternyata mereka nih ada yang model, ada yang adanya DJ DJ siapa sih? DJ Una itu. Oh iya. Iya, gue bilang panas cantik-cantik banget. Gue masukin ke TikTok gue deh gitu. Karena cantik langsung bisa udah Nggak sih, checklist mereka gitu. lucu juga Lucu gitu. juga, oke. Teriak-teriak dari seberang jalan, dari seberang Ambasador. Nah gue di One Satrio, mereka di seberang Mall Ambasador. Wah, Mereka seniat. teriak dari jauh gitu. Apa? Iya. Terus tuh perasaannya gimana, kayak lu kayak Gue yang ya, gue lagi nonton, guys gitu gue lah. Ada yang kenal nih guys. Pada komennya anjay seleb. Ya kayak gitulah. Oke, gak berasa ya sampai udah di segmen terakhir nih. Oke, tapi kasih pahim gue. Terus yang Gimana tuh? lu nggak bahas yang masalah 5M ya? Oh 5. Aku mau cerita soal 5M boleh lagi. dong, boleh nih. Itu kan lagi rame tuh, konten tuh lagi banyak yang buat juga ya, terutama yang lu dalam kondisi apapun ketika lu punya duit pasti dunia akan baik-baik saja itu. Itu sih itu Selama lu inti punya duit. selama lu punya duit. Oke, kalau nggak punya duit, dunia lo nggak baik-baik saja. Iya, beda kondisinya. Kok gue yang nyesek ya? Iya, tolong ya duit ya, nyamperin saya, nyamperin kita. Kita harus punya mindset duit yang nyari kita, jangan kita nyari duit. Bisa gak tuh? Bisa. Bisa anjing. Bisa. Gitu. Bisa anjing. Harus bisa lah, harus bisa ya. Oke. Kita the last Gua minum. moment. Boleh dong, minum dong. Meta. Asik. Bunyi dia. Hai Demi gitu. Gue gugupnya gak berhenti ya dari awal sampai Ini akhir. padahal lo udah Nah, gue pikir gue mau santai gitu, gak bisa. Gak apa-apa. Deg-degan. Oke, the last question. Ya. Kasih paham gue dong biar Gen Z ini nggak kena mental di kantor. Apa ya? Tetap semangat. Semangat. Wes lu semangat aja. Ya pokoknya semangat lah. Pokoknya semangat dulu. Lo atur lah pokoknya, yang penting lo semangat lah. Masalah mental lo atur sendiri lah. Mental terus. Kalau lo sendiri ya. perlu istirahat 5 jam istirahat. Yang Oke. penting mental lo aman. Yang penting mental lo aman. Semangat. Asik. Oke. Mantap. Gila ini tuh udah pokoknya modal semangat aja lo harus. Iya. Harus semangat dulu. Jadi by the way, thank you Abah Didi sudah di spill mukanya dikasih pahim. So guys, maaf iklan lewat. Nggak apa-apa kalau mau di endorse sama Garuda boleh kok. Itu pesawat ya, barusan lewat ya. Mas sate. Minta duit gak sih? Lo teriak minta duit. Aman banget gak sih ini gennya bilang pesawat minta duit tuh. Minta duit. Oke Minta guys. 5M. Minta 5M jangan lupa ya buat pesawat lewat tadi. Udah mau ngomong apa? Oke. Sekian untuk episode kali ini. Thank you Abah Didi buat thank you ini juga udah kelar kok. Jangan panik. Ini udah. Udah. Oh, thank you juga buat Finik udah ngundang gue ke sini. Jujur gue gugup banget. Ini pertama kali gue bukan pertama gue berinteraksi dengan orang, maksudnya pertama kali gue in frame dengan orang lain. Orang lain. Iya, maksudnya dengan orang lain gitu. Biasa kan gue selalu gue sendiri atau enggak gue sama temen gue. Ada beberapa kemarin sempat ada beberapa ngajak buat kolaborasi, gue nggak ambil karena gue nggak yakin gitu loh. Gua Tapi nggak yakin rasanya gua gimana setelah bisa duduk di pede. sini rasanya gimana? Rasanya masih gue gugupnya kayak hilang-hilang sumpah. Oke. Iya. Jadi thank you Abah Didi sudah tampil di Kasih Pahim, sudah nge-spill muka aslinya di Kasih Pahim. Gini dong ngasih spill pokoknya. Spill. Kayak gini sih. Oh iya. Ya, oke.
Boleh nanti di Zoom ya. Oke, terima kasih sudah tampil di sini. So guys, jikalau mau ngobrol lanjut lagi, mungkin mau lanjut part 2, boleh diisi komennya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Mungkin kita ada part 2, we don't know. Iya, makasih semua. Makasih. Mama, papa, teman-teman. Gue ada di sini sekarang ini buat kalian. Oke. Itu ekspresi ketika lo menang awards gak sih? Berlebihan ya kalau misalkan gue ini buat kalian. Nggak apa-apa, dari awalnya mic kan ya, bisa jadi award. Oke, sekian dari Kasih Pahim by Phoenix. Gue Demi dan ini Abah Didi. Pamit undur diri and bye-bye. Dadah.